Halo, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sriyanti Borupasaribu. Saya grup D semester 5. Di sini saya akan membuat salah satu video khotbah singkat saya, yaitu khotbah topikal dari 2 ayat Alkitab yang berbeda dengan tema damai di tengah badai. Nah, khotbah ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah homiletika yang diampu oleh Ibu dosen kita, Ibu Oloria Manado. Nah, saya akan lanjutkan dengan tema damai di tengah badai. Saya akan mengambil 2 ayat. Yang pertama yaitu, janganlah hendak khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin teman-teman juga seringkali mendengarnya. Nah, dari Yohanes 14 ayat 27 yaitu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, aku tidak memberikan seperti yang diberikan oleh dunia, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, cuma soal ujian, masa depan, keluarga, bahkan soal hubungan dengan teman dan pasangan kita sendiri. Nah, kadang kita berusaha terlihat baik, padahal dalam hati kita itu sedang berperang ya teman-teman. Tapi kabar baiknya, Tuhan tahu perasaan itu. Ia tidak menuntut kita selalu kuat, tapi Ia mengundang kita menemukan damai di tengah badai. Teman-teman yang terkasih, di sini saya akan mengambil beberapa poin. Yang pertama, di mana dunia penuh kekhawatiran, tapi Tuhan tawarkan damai yang sejati. Maksudnya itu adalah kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan, di mana media sosial sering bikin kita membandingkan diri kita. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita sering bilang gini, kenapa sih dia lebih sukses? Kenapa sih dia lebih cantik? Kenapa sih dia lebih populer? Nah, namun Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu, artinya damai dari Yesus tidak tergantung situasi. Dunia memberi damai yang sementara, misalnya lewat hiburan, pujian, atau kesenangan. Tapi begitu datang badai, damai itu akan hilang. Tapi damai dari Kristus tetap ada meski keadaan tidak berubah karena berasal dari hubungan yang dekat dengannya. Nah, saya akan lanjut pada poin yang kedua, yaitu rahasia damai, yaitu adalah doa dan ucapan syukur. Dari Filipi 4 ayat 6 tadi memberi resep sederhana tapi kuat. Jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya teman-teman, ketika hati kita mulai gelisah, berhenti sejenak dan berdoalah. Bukan sekedar meminta, tetapi juga bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita fokus bergeser dari masalah, dari kebesaran Tuhan. Doa mengingatkan kita, aku tidak sendiri, Tuhan masih bekerja. Dan ketika kita benar-benar percaya itu, damai mulai memenuhi hati kita. Nah, ada poin yang ketiga, yaitu damai bukan berarti badai hilang, tetapi hati kita lebih tenang. Maksudnya itu teman-teman, Yesus tidak pernah bilang hidup kita akan mudah, bahkan murid-muridnya sendiri pun bahkan menghadapi badai di tengah laut. Tetapi apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan Yesus teman-teman? Dia tidur di perahu karena dia tahu Bapaknya berkuasa atas badai. Demikian juga hidup kita teman-teman. Kadang badai hidup tidak langsung berhenti, tetapi Tuhan ingin mengajarkan kita untuk tetap tenang bersamanya di tengah badai itu. Karena bersama Yesus, hati kita tadinya takut bisa menjadi tenang. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sekarang kamu sedang dalam badai tersebut. Mungkin ada masalah keluarga, ada tekanan sekolah, baik di perkuliahan kita teman-teman, atau ada luka batin yang belum sembuh. Tetapi ingat teman-teman, Yesus tidak menjanjikan hidup kita tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan hadir bersama kita di tengah badai tersebut. Jadi jangan khawatir teman-teman, ketika hatimu mulai gelisah, datanglah pada Tuhan, berdoalah, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, karena di dalam Yesus kita menemukan damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa
saya ambil dari khotbah yaitu ketika dunia berteriak, takutlah, Yesus berbisik lembut kepada kita, tenanglah, aku akan menyertaimu. Jadi teman-teman terkasih, ketika teman-teman ada masalah, pergumulan hidup, tetapi teman-teman harus berhenti sejenak, luangkan waktu teman-teman untuk kita bisa berdoa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidup yang bisa kita rasakan hingga pada saat detik ini teman-teman. Jadi sekianlah khotbah yang bisa saya berikan teman-teman, meskipun hanya singkat. Kiranya khotbah ini bisa menjadi motivasi, menjadi sandaran hidup untuk kita teman-teman. Baiklah teman-teman, jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan saya, kiranya teman-teman sekalian bisa memakluminya. Sekian hasil video saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat malam.